Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Waude Salsabila Farsan. Saya dari kelas PKK 04 dengan NIM 2102085010008. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas sedikit materi terkait dengan yang pertama, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang kedua, integrasi nasional. Yang ketiga, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang keempat, konstitusi negara Indonesia. Yang kelima, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang unsur-unsur tantangan dan dinamika identitas nasional. Tantangan dan dinamika identitas nasional Indonesia secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan Indonesia, negara bangsa Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera Sangsaka Merah Putih, Konstitusi Negara Undang-Undang 1945, integrasi wawasan Nusantara, dan tradisi atau kebudayaan daerah. Yang kedua, integrasi nasional. Integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dan pemerintah yang hubungannya tergerai secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan mereka masing-masing. Yang kedua, terciptanya kepercayaan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Yang ketiga, tantangan dan dinamika integrasi nasional. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Yang keempat, konstitusi negara Indonesia. Konstitusi adalah dokumen yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah. Dalam hal ini, konstitusi tidak selalu berupa dokumen, tetapi dapat juga berupa kesepakatan politik negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi juga berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan juga berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung asasi manusia dan kebangsaan warga suatu negara. Yang kelima, dinamika dan konstitusi negara Indonesia. Dinamika Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi RIS tahun 1949, tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang 1950, kemudian UUD NRI 1945, Orde Lama, dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945 Orde Baru. Alasan mengapa konstitusi bisa berubah-ubah? Karena disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada. Kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia, di mana dilakukan dan tanggal berapa amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan. Amandemen pertama, Undang-Undang dilakukan dalam sidang MPR 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Amandemen kedua, Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga Undang-Undang 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 9 November tahun 2001. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait sedikit materi tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.